Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله. InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian kita Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala wa ra'ahu. Beliau berkata, wa mimma warada mukhassasan bizamanin, di antara amalan yang dikhususkan dengan waktu, di antara amalan-amalan yang dikhususkan dengan waktu, artinya disebutkan secara khusus dengan waktu, Siyamul Itsnain wal Khamis, yaitu puasa pada hari Senin dan hari Kamis. Falaysa lana an nutliqahu, maka yang dikhususkan dengan waktu ini tidak boleh kita memutlakkannya. Wa naqulu, kemudian kita mengatakan, al-muhimmu huwa siyamu yawmaini fil usbu', yang terpenting itu puasa 2 hari dalam sepekan. Maka ini tidak boleh, karena Nabi SAW telah mengkhususkannya dengan waktu, yaitu dengan hari Kamis, hari Senin dan hari Kamis. Maka tidak boleh kemudian seseorang memutlakkannya dengan mengatakan yang penting puasa sepekan 2 kali, entah hari Senin, hari Selasa, hari Rabu dan seterusnya. Maka ini tidak boleh, karena amalan ini dijelaskan oleh Nabi atau dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikhususkan dengan hari, yaitu hari Senin dan hari Kamis. Walakin man lam yaqsud dzalik aw wafaqa yawma faraghihi kama taqaddama jaza. Tetapi siapa yang tidak memaksudkan demikian, dia tidak bertujuan untuk memutlakkan apa yang datang secara khusus, atau dia melakukannya dan
kebetulan pas dengan hari longgarnya. Dia pengen puasa pada selain hari Kamis dan hari Senin, karena memang hari longgarnya adalah hari tersebut, dan dia tidak bertujuan untuk memutlakkan yang datang secara khusus, jaza, maka itu tidak mengapa. Dia tidak bertujuan untuk memutlakkan ibadah yang sifatnya dikhususkan dengan waktu, tapi dia ingin melakukan puasa di hari apa saja, ya, bukan dengan tujuan memutlakkan puasa yang sifatnya khusus dengan atau dikhususkan dengan hari Senin dan hari Kamis. Maka kata beliau jaza, sebagaimana yang telah kita jelaskan. Wa mimma quyida bihay'atin aw halin, dan di antara ibadah yang terikat dengan keadaan, terikat dengan keadaan tertentu, seperti azkarur ruku'i was sujud, zikir-zikir ketika ruku' dan sujud. Maka zikir-zikir tersebut dikaitkan dengan keadaan ruku' dan dengan keadaan sujud. Falaysa lana an nukhrij hadhihi al-ibadata an qaidiha, maka tidak boleh bagi kita untuk kemudian mengeluarkan ibadah ini dari keadaan yang dikhususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti membaca zikir sujud pada saat ruku' ataupun zikir ruku' pada saat sujud. Karena syariat mengikatnya dengan keadaan ruku' dan dalam keadaan sujud. Ka'an naqula mathalan fi adhkari ruku' ma yuqalu fi sujud, seperti kita umpamanya membaca zikir ruku' pada saat membaca zikir pada saat ruku' dengan zikir sujud, atau sebaliknya. Ketika ruku' kita baca subhana rabbiyal a'la, berarti kita mengeluarkan zikir yang diikat oleh syariat dengan keadaan tertentu, yaitu keadaan sujud. Atau naqul 'inda dukhul al-masjid mithla ma naqul 'inda al-khuruj minhu, atau kita membaca zikir masuk ke dalam masjid dengan zikir yang seharusnya diucapkan ketika keluar dari masjid, ya, atau sebaliknya. Atau yuqal 'inda dukhul al-khala'i ma yuqalu 'inda al-khuruj minhu, 'inda al-khuruj minhu, ataupun membaca zikir keluar dari kamar mandi dengan zikir yang seharusnya diucapkan ketika masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, kita baca ketika keluar umpamanya. Maka itu tidak sesuai dengan sunnah. Artinya yang syariat mengikatnya dengan ikatan-ikatan tertentu tidak boleh kita mutlakkan. Tidak boleh kita mutlakkan semau kita, yang penting zikir. Tidak. Karena zikir-zikir tersebut datang secara muqayyad,
secara terikat. Kecuali zikir yang disebutkan secara mutlak, atau ada zikir yang Nabi SAW mengaitkannya dengan waktu, tapi ada hadis lain dari Nabi SAW yang dengan zikir yang sama yang beliau memutlakkan kapan saja diucapkan, maka itu boleh, seperti subhanallah wa bihamdi. Zikir ini diucapkan ketika pagi hari, subhanallah wa bihamdi. Tetapi dalam hadis lain beliau memutlakkannya. Man qala subhanallah wa bihamdi fi yawmin mi'ata marrah huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Maka beliau memutlakkannya. Nah, pada saat itu boleh kita mengucapkan zikir tersebut di waktu yang lain selain waktu pagi. Tapi yang riwayat tentang zikir tersebut terikat dengan waktu, baik waktu pagi, waktu sore, atau dengan keadaan tertentu, masuk masjid, masuk WC, keluar WC, keluar rumah, dan seterusnya, masuk pasar, maka dia muqayyad dengan hal, dia terikat dengan keadaan, maka tidak boleh kita memutlakkannya karena datang secara muqayyad. Wa hadzal bab min adaqil abwab, dan bab ini merupakan bab atau pembahasan yang sangat lembut, ya, artinya sangat detail. Karena ini berkaitan dengan qaid, baik muqayyad ataupun mutlak, dan kita perlu untuk mengetahuinya. Wa man ta'ammala an-nusus wajada annaha ja'at bi'ibadatin katsirah. Siapa yang mau merenungi nas-nas yang datang dari Nabi SAW, maka dia akan dapatkan bahwa nas-nas tersebut memerintahkan dengan ibadah-ibadah yang sangat banyak. Nas-nas hadis-hadis dari Nabi SAW itu memerintahkan atau menjelaskan tentang ibadah yang sangat banyak dan bermacam-macam. Minha ma huwa mutlaq, ada ibadah yang sifatnya mutlak, wa minha ma huwa muqayyad, dan ada yang sifatnya muqayyad, terikat. Wal muqayyadu minhu ma yuqayyadu bi zamanin, dari ibadah-ibadah yang terikat tersebut ada yang terikat dengan waktu, au bihalin, atau terikat dengan keadaan, au bi'adadin, ataupun terikat dengan jumlah. Nah, yang terikat ini kita tidak boleh kemudian mengeluarkan dari ikatan tersebut atau memutlakkannya. Umpamanya tadi yang terikat dengan waktu, tidak boleh kita kemudian mengadakan sendiri ataupun membuat cara sendiri waktu yang tidak sesuai dengan syariat atau keadaan tertentu. Kan banyak zikir-zikir yang berkaitan dengan hal, masuk masjid, keluar rumah, naik kendaraan, dan seterusnya. Ketika seorang masuk pasar, itu berkaitan dengan hal. Nah, yang berkaitan dengan hal tidak boleh kita mutlakkan. Tidak boleh kemudian kita membaca di luar keadaan tersebut.
Ada yang terikat dengan jumlah, maka kita harus sesuai dengan jumlah. Nabi menyebutkan dengan jumlah tertentu, astaghfirullah setelah solat 3 kali, tidak boleh kita tambah, karena dia muqayyadun dengan adad, dengan jumlah. Kal muqayyad bi ba'dil ayyam, seperti umpamanya yang terikat dengan hari-hari tertentu. Umpamanya terikat dengan Ashrul Awakhir min Dzulhijjah, zikir yang terikat dengan 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka tidak boleh kemudian kita memutlakannya, terikat dengan tanggal 10 Muharram dengan puasa umpamanya. Tidak boleh kita memutlakannya. Boleh saja, yang penting kan di bulan Muharram itu kita puasa 1 hari. Enggak boleh, karena dia terikat dengan waktu. Aw 'inda tulu'i syams, terikat dengan waktu ketika terbitnya matahari. Aw 'inda ghurubiha, atau terikat dengan waktu ketika terbenamnya matahari. Aw 'inda al-masai aw 'inda as-sabah, atau waktu sore, waktu pagi. Aw 'inda al-faragh min al-ibadah, ataupun ketika selesai melakukan ibadah. Aw 'inda al-libas, ketika pakai baju. Aw 'inda al-ightisal, ketika mandi, dan seterusnya. Itu ada zikir-zikir yang muqayyad, zikir-zikir yang muqayyad. Nah, yang terikat ini tidak boleh kemudian kita memutlakkannya. Tidak boleh kita memutlakkannya, karena Nabi menjelaskan bahawa zikir itu zikir yang terikat dengan waktu atau terikat dengan keadaan. فمن أراد السنة فعليه أن يحرص على معرفة هذه العبادات المقيدة. Maka siapa yang ingin mengamalkan sunnah, hendaknya dia bersungguh-sungguh untuk mengetahui ibadah-ibadah yang muqayyadah. Karena ibadah-ibadah yang muqayyadah ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaltazima hadzal qaid, dan berusaha untuk berpegang dengan ikatan ini, tidak memutlakkannya. Maka ketika masuk masjid dia baca zikir masuk masjid, Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Ya, ketika keluar baca zikir keluar masjid. Ketika keluar rumah kita baca zikir keluar rumah. Masuk WC baca zikir ketika masuk WC. Keluarnya dengan doa yang atau zikir yang diajarkan oleh Nabi. Naik kendaraan zikir pagi, zikir sore, ketika mau tidur, dan seterusnya. Yang itu muqayyad. Nah, siapa yang ingin mengamalkan sunnah, berada di atas sunnah Nabi SAW, maka hendaknya dia bersungguh-sungguh untuk mempelajari ibadah-ibadah yang muqayyadah. Zikir umum, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, zikirlah dengan zikir yang banyak. Tapi ada kemudian dijelaskan oleh Nabi SAW kapan dia berzikir. Ya, apa saja ketika pagi hari atau ketika terbitnya matahari, apa yang harus dia baca? Ketika dia keluar dari rumah, apa yang harus dia baca? Ketika dia bangun tidur, apa yang harus dia baca? Ketika masuk WC, apa yang harus dia baca? Ketika masuk pasar, apa yang harus dia baca? Nah, ketika seseorang
mengetahui ibadat yang muqayyadah, dia akan berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. وأما من أراد العبادات المطلقة فعليه أن يشتغل في وقت فراغه بالعبادات المطلقة. Dan siapa yang ingin melaksanakan ibadah-ibadah yang mutlak, maka silahkan dia sibukkan dirinya dengan ibadah-ibadah tersebut di waktu-waktu kosongnya dengan ibadah mutlaqah. Ya, dengan ibadah mutlaqah. Silakan memperbanyak berzikir kepada Allah dengan zikir-zikir yang mutlaqah. Wala yukhrijul ibadatil muqayyadata an quyudiha. Tapi jangan kemudian mengeluarkan ibadah-ibadah yang sifatnya muqayyadah dari ikatannya. Jangan kemudian memutlakkan ibadah yang sifatnya muqayyad. Fas-sunnatu an tu'addiyal mutlaqa ala itlaqihi. Maka yang sesuai dengan sunnah adalah melaksanakan ibadah yang mutlak sesuai dengan kemutlakannya. Ada zikir-zikir mutlak, ada ibadah-ibadah yang mutlak, maka dilakukan dengan kemutlakannya. Wa an tu'addiyal muqayyadata ala qaidihi, dan dia melakukan ibadah yang muqayyad sesuai dengan ikatannya. Jangan dicampur adukan. Wa min huna tahsulu as-salamatu minal bid'il idhafiyah. Ketika seseorang faham ibadah yang muqayyadah dan ibadah yang mutlaqah, maka dia akan selamat dari bid'ah idhafiyah. Karena kalau ngarang sendiri dalam hal-hal yang dalam ibadah-ibadah yang sifatnya muqayyadah, berarti dia terjerumus ke dalam bid'ah idhafiyah. Ya, dia salawat itu kan mutlak, bersalawat itu mutlak. Nabi SAW memerintahkan kita untuk banyak bersalawat. Ketika seseorang mengikat salawat ini dengan waktu tertentu, dengan keadaan tertentu, itu harus ada dalilnya. Harus ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, contohnya dia mengucapkan salawat setiap sebelum azan, berarti dia mengikat ibadah yang sifatnya mutlak. Dalilnya mana? Kalau dia melakukannya dan tidak ada dalilnya, berarti dia terjerumus ke dalam bid'ah idhafiyah. Nah, ini faedah. Siapa yang ingin selamat dari bid'ah idhafiyah, bid'ah yang sifatnya idhafiyah. Bid'ah idhafiyah itu sebagaimana yang pernah kita jelaskan, bid'ah yang ada asal dalilnya. Secara asal ibadah itu disyariatkan, zikir disyariatkan. Tapi ketika seseorang mengikat satu zikir dengan waktu, dengan jumlah, dengan keadaan, tidak ada dalilnya, dia menjadi bid'ah idhafiyah. Bersolawat disyariatkan, tapi ketika seseorang mengikat salawat ini dengan waktu, dengan jumlah, dengan keadaan, dan tidak ada dalilnya, maka dia menjadi bid'ah idhafiyah. Menjadi bid'ah idhafiyah. Maka beliau di sini menjelaskan siapa yang ingin selamat dari bid'ah idhafiyah,
berusahalah untuk mempelajari ibadah-ibadah yang muqayyadah, memahami mana ibadah yang mutlaqah, mana ibadah yang muqayyadah. Ibadah yang mutlaqah dilaksanakan sesuai dengan kemutlakannya, yang muqayyadah dilakukan sesuai dengan ikatan-ikatannya. Jika dia terikat dengan waktu, kita laksanakan sesuai dengan waktunya. Jangan kita keluarkan dari qaid, dari ikatannya, maka akan terjerumus ke dalam bid'ah idhafiyah. Fa inna fi'la al-ibadati al-muqayyadati ala ghairi ma quyyidat bihi yaj'aluha min al-bid'i al-idhafiyah. Karena melaksanakan ibadah yang muqayyadah, ya, melaksanakan ibadah yang muqayyadah tetapi tidak sesuai dengan kaidnya, tidak sesuai dengan ikatannya, maka itu menjadikan ibadah tersebut menjadi bid'ah idhafiyah. Kan dia terikat. Doa naik kendaraan terikat dengan naik kendaraan. Nggak bisa kemudian kita, oh ini boleh kok dibaca kapan saja boleh. Padahal syariat mengkaitkannya. Doa ketika bercermin boleh kok dibaca kapan saja. Dia terikat dengan keadaan tertentu. Yang terikat kita laksanakan sesuai dengan ikatannya. Tidak boleh kemudian kita mutlakkan. ومن أراد التفصيل في هذا فليرجع إلى كتاب الاعتصام للشاطبي. Nah, siapa yang ingin lebih mendalam tentang bab ini, tentang ibadah yang muqayyadah dan ibadah yang mutlaqah, silahkan merujuk kepada kitab Al-I'tisam yang ditulis oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Faqad fassala fi hadzal bab ad-daqiq, karena beliau merinci dalam bab yang sangat lembut ini, sangat rinci ini. Alladzi takhfa katsirun min masailihi ala ba'd thulabil ilm, yang ternyata banyak dari permasalahan-permasalahan ini yang tidak diketahui sampai oleh para penuntut ilmu. Kama nabbaha ala hadza ba'dul ulama, sebagaimana diingatkan oleh para ulama. Jadi perlu kita mempelajari. Kita bisa baca kitab Al-Azkar umpamanya yang ditulis oleh Imam An-Nawawi tentang zikir-zikir, atau wirid pagi dan petang, zikir dan wirid pagi dan petang yang ditulis oleh Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala. Antum akan dapatkan zikir yang muqayyad dan zikir yang mutlak. Maka yang muqayyad kita laksanakan sesuai dengan kaidnya, sesuai dengan ikatannya. Jangan kita keluarkan dari kaidnya. Yang mutlak kita laksanakan sesuai dengan kemutlakannya. Wa fi katsirin min al-azkar ziyadatun yasiratun ala azkarin ukhra. Dan banyak di dalam zikir-zikir terdapat tambahan-tambahan sedikit atas zikir-zikir yang lain. Lafaz-lafaz zikir itu bermacam-macam. Ada zikir perbedaannya antara satu dengan yang lain itu sedikit tambahannya. Mislu seperti la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Fahadhihi sighatu fi adhkar as-sabah. Maka ini zikir yang diucapkan pada saat pagi hari. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Wa ja'at sighatun ukhra, dan ada sighah yang lainnya, lafaz yang lainnya diucapkan ketika masuk pasar. Mirip tapi ada tambahannya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, afwan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka ada tambahannya. Maka enggak boleh antum berzikir dengan zikir pagi dengan zikir masuk pasar. Walaupun mirip. La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang zikir pagi. Kalau masuk pasar, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir masuk pasar ini bagi yang hobi masuk pasar, jangan lupa baca zikir ini. Hatta antum masuk pasar dapat pahala. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, siapa yang masuk pasar baca zikir ini ditulis baginya 1 juta kebaikan. Kutiba lahu alfi hasanah. Abu Zahra ketawa sering masuk pasar. Ya, alfi hasanah. Wa huttat anhu alfi sayyi'ah. Dihapus darinya 1 juta kesalahan. Subhanallah. Taunya dari mana? Tahu ketika antum belajar. Ketika antum mau mempelajari tadi ibadah yang muqayyadah dengan ibadah yang mutlaqah. Kan kalau enggak tahu kan dikira masuk pasar seludung masuk saja begitu. Padahal ada amalan besar yang bisa didapatkan oleh seseorang. Itu baru satu keadaan masuk pasar. Belum zikir-zikir yang lain. Ketika antum melihat sesuatu yang baik dan seterusnya. Wa man tatabba'a as-sunnata wajada fawariq ukhra, dan siapa yang dia meneliti sunnah, meneliti hadis-hadis Nabi SAW, dia akan dapatkan perbedaan-perbedaan yang lainnya. Redaksinya hampir sama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa thamratul intibahi lihada, di antara faidah memperhatikan bab ini, di antara buah mempelajari bab ini, anna al-'amila bihadhihi sunnati ala hadhihi al-quyud yuhaqqiq thamratal ilmi wal fiqhi. Siapa yang berusaha mengamalkan sunnah sesuai dengan ikatan-ikatan yang dijelaskan oleh syariat, itu akan mewujudkan baginya buah ilmu dan buah dari fikih, dari pemahaman. Dia akan merasakan hasilnya. Wa indama yakunu talibul ilmi mu'taniyan bihadzal asli mujtahidan fihi, ketika seorang penuntut ilmu dia memiliki perhatian dalam bab ini dan bersungguh-sungguh untuk memahaminya, yakunu min khiyarin nas, dia akan menjadi manusia terbaik. Hatta inna ar-rajula idza waffaqahu Allah lil ilmi bihadzal bab, idza waffaqahu Allah lil ilmi bihadzal bab wamtathalahu faka'annahu yara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'al fayaf'al. Bahkan
Seseorang yang diberi taufik oleh Allah untuk faham di dalam bab yang agung ini dan berusaha untuk melaksanakannya, maka seolah-olah dia melihat Nabi melakukan, dia pun ikut melakukan. Karena dia tahu secara detailnya Nabi kalau masuk masjid doanya ini dia ikuti. Nabi kalau keluar masjid doanya ini dia ikuti. Nabi kalau masuk WC ini yang dibaca, dia ikuti. Ketika keluar ini yang dibaca, diikuti, dan seterusnya. Dalam satu hari seolah-olah dia melihat Nabi SAW dan mengamalkan sesuai dengan apa yang diamalkan oleh Nabi SAW. Wa hadza min a'zami ma yakun, dan ini adalah faedah yang paling besar. Ayyakuna ar-rajulu fi dzikrihi wa fi dukhulihi wa fi khurujihi wa fi awqatihi mutaassiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah faedah yang sangat agung. Ketika seseorang selalu berusaha mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam zikirnya, di dalam keluar masuknya, dan di dalam semua waktu yang dia lalui, berusaha mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faya'rif al-waqt alladhi kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi. Maka dia tahu kapan waktunya Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah di waktu tersebut. Wal waqtu alladhi kana yaqumu fi, waktu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk salat. Wal waqtu alladhi kana Nabi yasumu fi, waktu kapan beliau berpuasa. Fayaf'alu mithla ma fa'al, maka beliau maka dia berusaha untuk melakukan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Dan itu akan terwujudkan tadi ketika dia berusaha mempelajari azkar ataupun ibadat yang muqayyadah, ya, yang terikat dengan ikatan-ikatan. Jika ibadah yang mutlak itu diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala, zikir diperintahkan oleh Allah, bersalawat diperintahkan oleh Allah, berdoa diperintahkan oleh Allah. Tapi ketika seseorang bisa melaksanakan ibadah-ibadah tersebut sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, maka itu yang terbaik. Dan dia akan jauh dari bid'ah idhafiyah. Dia akan jauh dari bid'ah idhafiyah karena dia faham ini zikir yang mutlak, ini yang muqayyad. Tidak mungkin dia menjadikan zikir yang mutlak ini dimasukkan ke dalam zikir yang muqayyad tanpa ada dalilnya. Tanpa ada dalilnya. ومن هنا رجح العلماء بين بعض الأعمال باعتبار النظر إلى هذا الأصل. Oleh karena itu para ulama mereka merajihkan, menguatkan untuk melakukan sebagian amalan-amalan dilihat dari bab ini. Dilihat dari apakah dia zikir yang muqayyad atau dia zikir yang mutlak. Para ulama menguatkan untuk melakukan sebagian amalan-amalan dengan melihat bab ini. Ditinjau dari bab apakah dia yang zikir yang mutlakah, ibadah yang mutlakah, ataukah dia ibadah yang muqayyadah. Wa min dzalik, di antaranya, walaupun kalau kita berkata membahas masalah afdal, itu kan afdal, ya, sesuatu yang afdal itu ketika tidak dilakukan bukan kemudian seorang berdosa, tapi ketika dia melakukannya
dia akan bertambah pahalanya dan lebih utama dibandingkan dengan yang lain. Sesuatu yang afdal tidak bisa memaksa orang lain. Karena itu afdal. Yang melakukannya tafadhal, dia mendapatkan pahala lebih, yang tidak mengapa. Tapi seorang mukmin berusaha untuk mencari yang terbaik. Min dzalik, di antaranya ikhtilafu ahli ilmi fil afdali waqta as-sabah. Di antaranya adalah perbedaan para ahli ilmu, para ulama tentang apa yang paling afdal pada saat pagi hari. Ya, artinya mana yang paling didahulukan? Min tulu'il fajri ila tulu'is syams. Waktu sabah artinya dia dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Hal huwa al-ityanu bi adhkaris sabah atau qiraatul Quran? Apakah lebih utama dia berzikir dengan zikir pagi atau membaca Al-Quran? Mana yang lebih utama? Wa qad rajjaha katsirun min ahli al-ilmi az-zikra ala qiraatil Quran. Banyak dari para ulama yang merajihkan untuk mendahulukan zikir daripada qiraatul Quran. Kama naqala dzalika Ibnu Rajab an ba'd al-ashab min al-Hanabilah, sebagaimana itu dinukilkan oleh Ibnu Rajab dari sebagian pengikut mazhab Al-Hambali. Ma'anna qira'atul Qur'ani afdal min adz-dzikri bi'tibaril jins. Padahal secara jenis ibadah membaca Al-Quran itu lebih utama daripada zikir. Membaca Al-Quran itu zikir yang paling utama. Tetapi dilihat dari sisi ibadah yang mutlak dan muqayyadah, dari sisi pembahasan ini, maka para ulama merajihkan zikir lebih utama. Dilihat dari pembahasan antara ibadah yang mutlaqah dengan ibadah yang muqayyadah. Adapun dari sisi jenis, iya, membaca Al-Quran itu lebih utama. Fa innal ibadat bainaha tafadulun bi'tibari ajnasiha, karena ibadah-ibadah itu bertingkat-tingkat keutamaannya dilihat dari sisi jenisnya. Fa jinsus salah afdal min jinsil qiraah. Salat secara jenis ibadah lebih utama daripada membaca. Thumma jinsu dzikir. Kemudian dia membaca ini lebih utama daripada zikir secara jenisnya. Kemudian zikir lebih utama secara jenisnya daripada doa. Walakin qad yakunul masyru' fi waqtin minal awqat ma huwa mafdulun bi'tibar jinsihi. Tetapi terkadang yang disyariatkan di waktu tertentu itu lebih utama untuk dilakukan dibandingkan dengan ibadah yang lain, sekalipun secara jenis ibadah yang lain itu lebih utama. Seperti tadi, ya, umpamanya azan. Mana yang lebih utama? Ketika seorang membaca Al-Quran, kemudian dia dengar azan, mana yang lebih utama? Ijabatul muadzin atau terus membaca Al-Quran? Jawabannya ijabatul muadzin, menjawab muadzin. Walaupun secara jenis membaca Al-Quran lebih utama daripada zikir.
Dan ini banyak beliau jelaskan dalam buku beliau, buku Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah. Beliau membahas secara rinci dalam buku Tajridul Ittiba' fi bayani asbab tafadhulil a'mal. Makanya antum terkadang dalam hadis Nabi ditanya ayyul a'mali afdal, beliau terkadang menjawab salat, beliau terkadang menjawab jihad, beliau terkadang menjawab birrul walidain. Jawaban bermacam-macam. Nah, itu beliau jelaskan kenapa demikian. Ya. Kenapa demikian? Jadi ibadah itu bertingkat-tingkat keutamaannya dilihat dari beberapa i'tibar. Dari beberapa pandangan. Dilihat dari jenisnya, dilihat dari waktunya, dilihat dari keadaannya dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita baca pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.